Shalom semua teman-teman, selamat malam. Kita akan belajar firman Tuhan kembali, belajar Alkitab ya. Jadi buat teman-teman orang-orang Kristen, baik dari teman-teman Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, aliran kepercayaan apapun itu, kalian boleh naik ke atas untuk bertanya tanpa saling menghina, mencaci dan memaki ya. Jadi kita berdiskusi dengan santun, hormat, dan tentunya tujuannya adalah untuk menyingkapkan semua mengapa harus memilih Yesus ya. Jadi buat teman-teman kalau mau bertanya boleh request naik ke atas. Apapun pertanyaan Anda seputar kekristenan, kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab. Kalau belum, maka belum. Ya, nanti saya akan bantu. Kita buka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, kita naikin ya satu-satu. Halo Kia. Halo Kak, Ya, malam. silakan Kia. Ini kok jadi gini. Ntar. Kak, aku pernah masuk di live Kakak deh. Hmm? Waktu Kakak nyuruh kalau aku tuh suruh doa, inget gak? Aku lupa, maaf. Terus gimana? Jadi gini, kan aku pernah ceritakan kalau misalkan aku deket sama pacar aku yang dari orang Toraja, tapi aku nggak berkelanjutan sama dia. And next, aku kan disuruh Kakak buat doa tuh, inget gak? Iya, Kakak pernah betul. cerita. Nah, sekarang aku mau tanya Kak, gimana sih cara memilih gereja yang baik? Maksudnya semua gereja kan baik, tapi aku kan nggak tahu nih. Tapi kan ada beberapa gereja yang nggak tanggung jawab, misalkan udah ngebaptis tapi belum bisa keluarin surat baptisnya atau gimana, kan ada syarat tertentu nggak sih kalau misalkan buat memilih gereja untuk baptisan? Ya, gereja itu kamu harus lihat yang pertama ajarannya. Yang penting dia harus Tritunggal. Lalu dia menekankan pengajaran Injil. Ya, teologinya benar. Lalu kemudian dia mengajak kamu untuk hidup dalam pertobatan. Itu yang paling penting. Jadi ketritunggalan Allah dikenal, kemudian keselamatan hanya ada dalam Yesus, lalu kemudian kamu dituntun dalam pertobatan. Nah, jadi kalau kamu tanya, ada nggak sih gereja-gereja tertentu? Gereja yang terdekat dari kamu apa? Kalau untuk sekarang sih aku bakal tetap di Surabaya Kak. Oke, kalau tetap di Surabaya, misalnya kamu bisa ke GKA di Surabaya ada juga. Kemudian juga gerejanya, Wait Kak, aku tulis dulu. Bentar. iya. Kalau untuk Kalau pembinaan ya baptisan ya, kamu bisa ke iya, situ. Kamu bisa ke GSJS, kamu bisa ke GRI yang ada di sana juga bisa. terus Gitu. Banyak gereja di Surabaya. Kamu bisa ke sana. Atau apa ya yang em, paling itu sih iya. saran saya. Karena gini, setelah menjadi anggota gereja, yang paling penting untuk kamu pahami adalah mengapa kamu menjadi seorang Kristen. Itu perlu dipelajari. Nah, GKI juga bagus. Ya, Kak, saya juga ada orang yang saya lagi tuntun di Surabaya, dia saya arahkan ke GRI yang ada di sana. Bukan berarti gereja lain GKI buruk. GRII. iya iya, Ya, bukan GRI. berarti gereja yang lain itu buruk ya. Semua sama. Iya, saya Cuma paham kok, kalau dan saya juga nggak menegaskan di situ, cuman lebih ke mana untuk lebih jelasnya gitu kan, ada beberapa yang bingung kan, makanya saya nggak ada ngecap di sini, cuman butuh dibimbing aja. iya ya. Ya, kamu boleh coba ke Gary itu. Nanti kamu chat saya, nanti saya arahkan. Kebetulan di Oke oke. Surabaya ada juga orang yang udah saya arahkan ke gereja karena dia mau dibaptis juga. Lagi katekumen dianya. Boleh Kak. Oke, Nanti itu aja dulu kamu karena kamu saya nanti follow dulu ya. lanjut. Oke oke. Ntar Thank saya. you Kak. Oke, udah saya follow. Pokoknya cari gereja yang menekankan Injil.
Yang menekankan Injil, menekankan pertobatan, bukan teologi kemakmuran. Itu enggak boleh. Jadi kamu benar-benar standing, kamu benar-benar berdiri bahwa aku menjadi Kristen karena kamu memahami Kristus itu. Kamu menjadi Kristen karena kamu memahami Yesus itu seperti apa dan siapa dari sudut pandang Alkitab itu sendiri. Gitu. Jadi nanti saya akan bantu kamu untuk itu ya. Oke, boleh kakak tolong bantu ya. Itu aja dulu. Makasih. Yap, Tuhan berkati ya. Oke, kita lanjut ke yang lain ya teman-teman ya. Agak lain nih kok ini. Ya silakan Sukyong. Halo Sukyong. Ya, ya Ya Dek. silakan. Makasih. Iya. Mau tanya apa Pak? Ya, enggak masih umur ini belum Bapak. Saya mau minta ya minta doanya ya. Iya mau doain apa Pak? Karena di sana nggak ada gereja karena besok kami akan pergi ke sebuah tempat hutan yang besar, yang jauh. Ya. Cuma saya bingung, saya itu kalau tidak ibadah rasanya gimana saya. Perasaan tuh nggak enak. Saya tidak pernah ninggalin ibadah, hanya ada 2 kali. 2 kali itu pun baru ikut Tuhan, saya tidak tahu kalau kecewa saya nggak pergi. Nah, selainnya sudah enggak. Cuma gimana bagusnya saya minta petunjuk. Maksudnya Bapak nggak pernah ke gereja gitu? Sering. Oke, Nggak lalu pernah tinggalin. Cuma besok sekarang kalau kita mau pergi ke tempat jauh di hutan yang besar. karena pekerjaan. Iya, Oke, ya. Bagaimana caranya kalau memang di hutan nggak ada gereja, ya Bapak hidup di dalam doa. Jadi meskipun ke hutan, di hutan-hutan nggak ada gereja, Bapak boleh berdoa di sana. Setiap hari, di hari Minggu juga boleh berdoa. Ya, jadi bukan karena amin. nggak mau ke gereja, tapi karena memang ya pekerjaan yang mengkondisikan harus ke sana. Itu nggak apa-apa. Gitu ya. Amin. Ya, tetap berdoa ya Pak Makasih. ya. Ya, Tuhan berkati. Makasih. Oke, kita lanjut ya. Shalom Bang Elia. Oke, ya. Yang pertama tentang ego emi. Shalom. Ya, silakan. Mau tanya apa? Mohon izin sebentar Bang Elia mengganggu ya. Kebetulan saya mendapatkan akun KW Elia sedang live. Biarin aja Pak, mereka fans sama saya Pak. Iya ya. Oke. Iya. Jadi ini sedang debat sama si Zuma. Dirinya. Lalu Yesus itu Ini ingin saya dibunuh tunjukkan oleh ya. orang Yahudi Bentar. karena dengan berkata demikian ia menyamakan dirinya dengan Allah. Itu nggak masalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai Elohim itu adalah Tuhan yang banyak. Nah, saya tidak menyatakan bahwa Elohim itu merujuk kepada Tuhan yang banyak, tetapi Elohim itu merujuk kepada uncompounded singleness dari keesaan Allah itu. Bagaimana penjabaran Allah yang esa itu dijelaskan oleh kata Elohim itu tadi. Dan ternyata ya iman Saya sih Yahudi sudah pun tapping di mengakui sini itu. kalau Yes, Eli Asli sedang live. bahwa Nggak apa-apa Pak, biarin aja Pak. Iya. Oke Elia, apa Oke. namanya? Oke. Sorry ya mengganggu. Ya, saya minta bantu doakan kami ya Elia supaya mendapatkan momongan ya. Oh ya Pak. Siap. Dia. Sudah 5 tahun soalnya. Oke, ya. Oke Elia. Ya, Tuhan berkati ya. Amin. Makasih ya Elia. Ya. Terjadi padamu seperti yang kamu imani. Amin. Ya. Silakan Cecil. Selamat malam. Halo, Cecil. Ya, shalom. Silakan. Ya, shalom Kak Elia. Ya. Jadi saya ingin bertanya Kak, arahan Kak.
Kak. Oke, Jadi apa itu? hari-hari ini tuh di dalam doa saya, ya dalam doa saya tuh Tuhan lagi menggerakkan hati saya untuk belajar tentang menjangkau jiwa-jiwa, Kak. Terutama Oh, bagus dong. teman saya, ya jadi terutama teman-teman saya yang non Kristen juga gitu. Jadi waktu itu sempat saya berdoa dan Tuhan tuh kayak gerakin hati saya untuk bertemu seseorang itu, teman saya pada waktu itu. Nah memang pada waktu itu dia lagi punya kehidupan yang hancur ya, dan em, untuk itulah mungkin mengingatkan saya gitu, nah bagaimana kehidupan saya juga yang dulu begitu hancur, tapi karena belas kasih Tuhan itulah jiwa saya dipulihkan, dan mungkin itulah mengapa Tuhan memanggil saya gitu untuk merendahkan hati saya, belajar untuk menuntun prosesnya dalam belajar iman Kristen. Nah terus saya juga mengajak dia untuk belajar berdoa, mengajak dia beribadah, tapi mungkin dia masih meragukan iman Kristen gitu. Belajar, Apa yang mungkin membuat saya dia juga apa yang membuat dia masih meragukan? em, bentar Kak. Jadi Tentang apa? tentang Tuhan Yesus, mungkin dia kayak masih meragukan gitu. Nah, mengapa Tuhan Yesus itu em, punya kodrat itu, lahir Manusia. sebagai manusia gitu. Oke. Iya. Simpel jawabannya ya, saya bantu ya. Kenapa sih Yesus itu punya kodrat manusia? Jawabannya simpel. Tadi kita udah belajar, kita percaya bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Betul? Nah, di iman mereka percaya firman Allah jadi buku. Buku itu katakanlah nama bukunya buku A. Nama kitabnya kitab A. Nah, kitab A ini adalah firman yang menjadi buku. Nah, buku ini pasti punya dua kodrat. Dia adalah firman Allah dan dia adalah kertas. Ya, ketika buku ini terbakar, apakah firman Allah terbakar? Tidak. Ya. Nah, kalau mereka percaya firman Allah bisa menjadi buku, maka kita percaya firman Allah jadi manusia. Nah, ketika firman Allah yang jadi manusia ini mati, apakah firman Allah mati? Tidak. Yang mati adalah pribadi Yesus melalui kodrat manusianya itu. Karena Allah tidak bisa mati, yang mati kodrat kemanusiaannya. Tapi tetap yang mati adalah Yesus melalui kodrat manusianya itu. Jadi kalau dikatakan, kok bisa firman Allah jadi manusia? Pertanyakan balik, loh kok bisa firman Allah jadi buku? Apa susahnya dia jadi manusia? Kalau dia mau jadi kedondong juga, emang ada masalah? Kan enggak. Tapi untuk apa dia jadi kedondong? Tapi dia menjadi manusia untuk apa? Untuk tujuan yang mulia di dalam kasihnya, agar kita disempurnakan di dalam kesempurnaan Yesus Kristus itu. Ya, jadi jangan heran firman Allah jadi manusia. Kalau kamu juga nggak heran firman Allah jadi buku. Bedanya di sana jadi buku, kita jadi manusia. Bedanya itu aja. Ya, tapi kok dia mati? Emang buku nggak bisa terbakar? Tapi apakah dengan terbakar maka firman Allah jadi terbakar? Jawab aja begitu. Ya. Lalu Tuhan kok mati? Yesus kok mati? Dia mati melalui kodrat manusianya. Sama seperti kitab itu ketika terbakar, ya terbakar melalui apa? Melalui kertasnya. Jadi tidak ada kita itu percaya bahwa Allah itu mati, tidak ada. Dia mati dengan maksud masuk ke kematian itu agar dia bisa mengalahkan kematian itu. Tuhan Yesus mati agar dia bisa masuk ke dalam kerajaan maut itu, agar dia bisa mengalahkan kerajaan maut itu, dan kita dibebaskan darinya.
Sama seperti kamu kalau mau menyelamatkan orang yang sedang kesusahan di kamar, kamu harus masuk ke kamar untuk bisa menyelamatkan orang itu. Nah, manusia ini semuanya sudah masuk di dalam kuasa kematian karena dosa. Karena upah dosa adalah maut, Roma 6 ayat 23. Lalu bagaimana caranya Tuhan Yesus mengambil manusia dari kematian itu? Maka dia masuk ke kematian itu agar ia bisa membawa kita dari kematian itu melalui kebangkitannya. Maka ketika dia bangkit, maka drama yang hilang itu telah kembali. Itu alasan Tuhan kita mati. Ya selain daripada pencurahan darahnya sebagai tanda pengampunan dosa kita, tapi lebih dalam dari itu, dia turun ke dalam kerajaan maut, dia menghancurkan kerajaan maut itu, lalu bangkit sebagai pemenang. Maka kita pun yang sudah di dalam kerajaan maut ini karena dosa-dosa kita, kalau mau menang, maka kita harus bersatu dengan Yesus melalui baptisan yang kita peroleh dari Dia, yang adalah perintahnya. Ini iman Kristen yang lebih dalam. Jadi kalau mereka pertanyakan ngapain firman jadi manusia, pertanyakan balik, ngapain firman jadi buku? Kamu percaya firman jadi buku, kok saya ndak bisa percaya firman Allah jadi manusia? Gitu, ya? Iya Kak. Jadi puji Tuhannya teman saya ini juga saya ajak untuk selalu berdoa gitu ya, mau menyembah Tuhan, tuntunan untuk belajar iman Kristen itu dia merasakan hadirnya gitu, tidak ada damai katanya di dalam hatinya. Jadi saya itu juga semakin semangat gitu untuk mau terus tuntun dia, walaupun dia saat ini masih ada meragukan iman Kristen karena mungkin cara pandangnya masih ada faktor-faktor internal kali Kak dari keluarganya yang notaben Islam, khususnya papanya juga ustadz gitu kan Kak. Tapi jujur saya tuh sebagai anak muda juga banyak belajar dari kakak gitu, jadi kayak bangga banget gitu lihat teladan masa muda Kak Elia dengan kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Kakak tuh menjadi untuk membangkitkan semangat kami untuk belajar gitu, mau menjadi teladan juga untuk masa muda gitu. Jadi itu sih Kak, saya bersyukur banget gitu, dan semoga teman saya ini bisa menerima gitu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Itu Kamu tetap doakan, kita juga tetap doakan dia. Kita udah memberitahu kebenaran, selebihnya serahkan kepada Allah, ya gitu ya. Jadi jangan lupa kamu doakan dia juga dan tuntun dia, oke? Karena itu beban kamu, ya. Gitu ya, Cecil ya. Halo? Halo? Nggak ada ya. Oke, kalau gitu. Kita lanjut ya. Ya, jadi semua orang tuh dipanggil untuk menjadi penginjilnya Kristus. Karena kita semua muridnya dia. Silakan, Stephen. Selamat malam. Halo? Halo. Ya, silakan, Stephen. Ini saya mau nanya, apakah di iman Kristen itu percaya takdir Enggak. yang seperti Kita dirancangkan enggak percaya takdir. kehidupan dari awal sampai akhir? Apakah dipercaya? Enggak, kita enggak percaya takdir. Oh, tidak dipercaya. Iya. Kamu imannya apa, brother? Sama Kristen, cuma saya pertanyakan saja. Ya, kita enggak ada takdir. Predestinasi itu bukan takdir, beda ya. Tapi maksud saya seperti kayak dari awal kehidupan kita, dari bayi dilahirkan sampai kita meninggal, apakah sudah dirancangkan gitu? Ya, Tuhan sudah tahu, tetapi bukan Tuhan yang menjadi sumber dari dosa. Ya, Tuhan memang udah menentukan hidup kita yang baik, tapi dosa bukan Tuhan yang tentukan. Makanya ayat Alkitab berkata, apa?
Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Gitu. Karena dari diri Allah itu tidak ada dosa. Dari diri Allah itu semua kudus. Ya, jadi kalau misalnya kamu mencuri begitu, lalu berarti Tuhan yang buat kamu mencuri? Bukan, kamu sendiri yang mau mencuri. Ya, Tuhan tahu kamu akan mencuri, tapi bukan Tuhan yang membuat kamu mencuri. Gitu. Ya, jadi tidak ada Oke, taktis dalam iman Kristen. oke, makasih. Ada lagi yang mau kamu tanya? Hmm, Kadang-kadang saya kepikiran seperti kayak di dunia ini kan banyak sekali agama, banyak sekali dibilang dewa, Tuhan yang disembah manusia. Tapi kan Itu di buatan dunia ini manusia. di dunia ini hanya satu saja yang benar, Tuhan yang benar. Tapi di dunia ini banyak sekali agama. Kenapa Tuhan seperti mengizinkan di dunia ini sekali banyak kepercayaan? Ya, Padahal- kenapa Tuhan mengizinkan banyak kepercayaan? Karena manusia itu punya free will. Itu yang pertama. Tapi ingat aja Stephen, agama-agama di dunia ini buatan manusia. Dia lihat pohon itu sakti, dituhankan. Dia lihat batu sakti, dituhankan. Tapi kembali aja kepada awal dari kitab suci ini. Kembali ke sini. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, pertama kali Adam dan Hawa, apa yang Tuhan janjikan kepada mereka? Apakah agama? Bukan. Apakah Tuhan berkata, Adam dan Hawa, engkau telah jatuh ke dalam dosa, maka aku akan memberikan agama yang akan kuridhoi? Enggak. Dia hanya menjanjikan satu, yaitu anak laki-laki yang lahir dari perempuan yang akan menginjak kepala ular, dan ular itu akan meremukkan tumitnya dia. Itu yang Tuhan janjikan dalam Kejadian 3 itu. Tuhan tidak janjikan yang lain-lain. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan bilang apa? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunan perempuan ini. Jadi yang Tuhan janjikan apa? Anak laki-laki. Siapa anak laki-laki yang hanya lahir dari perempuan itu? Yesus Kristus. Memang dunia ini banyak agamanya. Tapi satu-satunya bukti dari janji Allah itu, satu-satunya yang dijanjikan oleh Allah itu adalah Mesias. Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Itu makanya sampai sekarang orang Yahudi menunggu-nunggu Mesias kan. Mereka sampai sekarang nunggu Mesias. Menanti-nantikan Mesias. Mesias kita udah datang. Mesias kita, Yesus Kristus, adalah satu-satunya pribadi yang menggenapi semua nubuatan 2000 tahun sebelum dia lahir. Ada nggak yang seperti dia? Enggak. Musa menubuatkan 1500 tahun sebelum Yesus lahir. Musa mengatakan dia akan seperti aku. 1000 tahun sebelum dia lahir, Daud mengatakan Mesias itu nanti tangan dan kakinya akan dipaku. Dia akan berseru Eli Eli lama sabachthani. 500 tahun sebelum dia lahir, Mika mengatakan dia akan lahir di kandang domba. Ve'atah Migdal Eder. 750 tahun sebelum dia lahir, Yesaya mengatakan dia akan disalibkan di antara dua orang penjahat. Dan dia disalibkan bukan oleh karena kejahatannya, tapi oleh karena kejahatan kita. Detail sekali. Nah, dari tahun-tahun itu, 1000 tahun, 700 tahun, 1500 tahun, 500 tahun, itu bisa dipenuhi oleh satu orang, yaitu Yesus. Perjanjian lama itu sudah selesai ditulis sebelum Yesus lahir, jadi itu bukan karangan. Perjanjian lama kita itu dipakai Yahudi. Jadi masalah kita dengan Yahudi bukan kitab yang berbeda, tapi penafsiran yang berbeda. Bukankah Yesus terlalu ajaib untuk dipercayai? Allah berjanji kepada Adam, dia hanya keturunan laki-laki, keturunan perempuan. Bukankah Yesus hanya keturunan dari perempuan? Allah berjanji kepada Yesaya, dia akan disalibkan di antara dua penjahat. Bukankah hanya Yesus yang disalibkan di antara dua orang penjahat? Mika mengatakan dia akan lahir di kandang domba. Bukankah hanya Yesus yang lahir di kandang domba? Daud mengatakan tangan dan kakinya akan dipaku.
Lalu ia akan berseru, Eli Eli lama sabachthani dalam Mazmur 22. Bukankah Yesus ketika tangan dan kakinya dipaku, ia berseri, Eli Eli lama sabachthani? Lalu Daud mengatakan, anjing-anjing mengerumuni aku. Bukankah para tentara Romawi yang disimbolkan sebagai anjing oleh orang Yahudi mengelilingi Yesus ketika disalibkan? Anjing itu bukan kata kasar bagi orang Yahudi. Anjing itu adalah istilah untuk menyebut orang di luar Yahudi. Daud mengatakan anjing-anjing akan mengerumuni yang akan tersalib itu. Bukankah tentara Roma yang adalah bukan orang Yahudi mengelilingi Yesus ketika disalib? Lambungnya akan ditusuk, kata Yesaya. Bukankah Yesus lambungnya tertusuk? Ada nggak pribadi yang seperti dia ini di semesta ini? Gak ada. Itulah bukti janji yang sesungguhnya. Nih, buka Alkitab. Perjanjian lama ini duluan ada daripada perjanjian baru. Dan Yesus yang menjadi pembuka perjanjian baru. Perjanjian baru itu bukan perjanjian lama yang diubah-ubah. Perjanjian lama adalah tulisan para nabi sebelum Yesus lahir. Perjanjian baru adalah tulisan rasul setelah Yesus lahir. Jadi isinya tidak bertentangan. Isinya saling menggenapi. Nah, pertanyaannya, bukankah Yesus Kristus terlalu mengagumkan untuk dipercayai? Kenapa ada orang menolak dia? Renungkan itu. Jadi kalau kamu bilang, mengapa ada banyak agama di dunia ini? Mengapa ada banyak kepercayaan di dunia ini? Mereka ciptakan Tuhannya sendiri. Tapi yang sejati hanyalah Yesus yang telah berkuasa atas segala waktu. Yesus itu berkuasa atas segala waktu. Kenapa? Karena hanya dia yang menggenapi semua nubuatan itu kan. 2000 tahun, 1500 tahun, 700 tahun, 500 tahun. Dia yang menggenapi semua nubuatan itu. Itu artinya dia hidup di atas sejarah. Dia lebih tinggi dari sejarah. Makanya dia persis melewati semua apa yang dinubuatkan para nabi. Adakah yang seperti Yesus? Adakah yang seperti dia? Tidak ada. Jadi kalau kamu tanya, mengapa ada banyak agama di dunia ini? Mengapa ada banyak kepercayaan di dunia ini? Mereka menciptakan sendiri. Tapi bisa nggak mereka membuktikan seperti yang Yesus lakukan? Kabar buruknya, tidak bisa. Ya, jadi Yesus tuh hidup. Gitu. Makanya Tuhan Yesus bilang apa Stephen dalam Matius 28 ayat 19? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus bilang, sebarkanlah berita tentang aku, kemenanganku atas segala sesuatu. Dia adalah kurios kurion, Tuhan di atas segala Tuhan yang hidup itu. Gitu ya? Oke Kak, boleh tanya satu lagi? Ya, silakan. Ini contohnya seperti ini. Ada satu orang kayak dia lahir dari bayi sampai dia meninggal, sampai dia menua dan meninggal. Tapi dia tidak pernah mendengar kisah Yesus. Dia tidak pernah mengenal Yesus dalam kehidupan dia. Ya. Apakah itu semua rancangan Tuhan? Oh, bukan. Itu diizinkan Tuhan, tapi bukan Tuhan yang membuat orang itu tidak mengenal Yesus. Tetapi, bagaimana orang itu akan diselamatkan? Mungkin bertanya begitu kan? Karena Nah, dia iya. nggak dengar Maksud Yesus, saya begitu. gitu kan? Jawabannya gampang. Ya, Rasul Paulus sudah memberi pendapat, dalam surat kepada jemaat di Roma ya. Baca ya. Roma 2 ayat 14 sampai 16. Sebab apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka mereka menjadi hukum Taurat
bagi diri mereka sendiri, walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat. Dengan itu, mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, dan hati nurani mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Jadi bagaimana orang yang sama sekali belum pernah mendengar Injil akan diselamatkan? Mereka akan dihakimi menurut hati nurani mereka. Diselamatkan atau tidaknya mereka, itu pun tergantung kepada Yesus menurut pengadilannya dan penghakimannya oleh hati nurani orang itu. Misalnya, di pedalaman, orang hendak mendengar Injil, listrik pun hendak ada, pendidikan pun hendak ada. Tapi orang di pedalaman pun mereka bisa saling berantem, mereka bisa saling berkumpul, mereka bisa melakukan apa yang mereka anggap benar, lalu menghindari apa yang mereka anggap salah. Itu membuktikan di dalam hati nurani mereka ada hukum yang Tuhan berikan. Maka, kalau mereka bersalah melanggar hukum yang ada pada hati nurani mereka itu, jadi kalau menurut hati mereka itu salah, lalu mereka sengaja melakukan apa yang menurut hati nurani mereka itu salah, maka mereka akan bersalah menurut hati nurani mereka di pengadilan Tuhan. Tapi kalau hati nurani mereka mengatakan, ini baik, lalu mereka melakukan itu, maka mereka akan dibenarkan menurut hati nurani mereka. Nah, mengenai bagaimana keselamatannya, itu Yesus sendiri yang akan mengadilinya nanti. Makanya dalam Roma 2 ayat 16 ini dikatakan, akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus menghakimi yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Itulah keadilan Allah itu. Makanya kita tidak boleh menghakimi mereka. Tetapi jikalau boleh, kita harus pergi menginjili mereka. Agar mereka beroleh kasih karunia Allah. Gitu ya. Berarti sama dong Kak Lia, seperti orang yang tidak mengimani Yesus, tapi dia Oh enggak, beda dong. oh tidak, oh beda. Bedanya begini. Kalau ada orang lalu ada orang, saya injili, dia menolak Yesus, maka dia akan pasti dihukum. Dia pasti binasa. Kenapa? Karena dia sudah mendengar Injil tapi menolak. Oh, Berbeda dengan yang belum mendengar. Yang belum mendengar tidak akan dihukum. Yang belum mendengar tidak akan dihakimi oleh apa yang dia belum dengar. Nah, orang yang mendengar akan dihakimi melalui apa yang telah dia dengar. Orang yang belum mendengar akan dihakimi oleh hati nuraninya. Tapi tetap Kristus yang akan menentukannya. Jadi memang semua penghakiman itu hanya dihakimi oleh Kristus Yesus yang akan menentukan keselamatan mereka. Gitu. Jadi kamu nih misalnya kamu bukan Kristen, misalnya begitu. Saya injili kamu. Stephen, percayalah kepada Yesus karena hanya dialah satu-satunya yang hidup. Lalu kamu menolak itu. Maka Tuhan akan menghukum kamu karena kamu menolak anak Allah itu. Kamu menolak keselamatan yang dari Tuhan. Nah, sedangkan orang yang belum pernah mendengar, Tuhan akan menghakiminya ya dengan hati nurani yang ada padanya itu. Gitu. Jadi berbeda, ya. Orang yang tidak percaya karena menolak dengan orang yang tidak percaya karena belum mendengar itu berbeda penghakimannya. Itu ya. terima kasih Kak informasi Oke. dan Ya, penjelasannya. ya. Ya, silakan DSRL 4. Malam, Malam Pak, mau tanya apa Pak? iya malam, Bang Ilya. Saya kan ini apa namanya, jarang sekali di daratan begitu. Saya pun jarang sekali ke gereja. Hmm. Jadi cara untuk beribadah itu kalau misalkan kita lagi di ini, Bang Ilya, saya pelaut Bang Ilya ya. Iya, mungkin kurang lebih sudah hampir setahunan lah saya tidak pergi ke gereja begitu. Beda rasanya memang Bang Ilya kalau jarang pergi ke gereja. Cara mengatasinya atau cara beribadahnya gimana itu Bang Ilya? Jadi kita harus bedakan ibadah lahiriah dan ibadah batiniah.
Yang terpenting di dalam Roma 12 itu persembahan ibadah kita yang sejati itu adalah hidup kita. Jadi kalau Bapak sedang di dalam perjalanan laut, kemudian tidak ada gereja di sana, Bapak boleh beribadah kepada Tuhan melalui hidup Anda di sana. Jadi jaga hidupmu selama di dalam pekerjaan itu. Ya, takut akan firman Tuhan, takut akan perintah-perintah Tuhan. Jadi nggak mesti yang, bukan berarti kita itu nggak perlu ke gereja, bukan. Jadi kalau tidak ada gereja di sana, muliakanlah Allah dengan perbuatan-perbuatanmu. Ya, renungkan firman Tuhan siang dan malam, pikirkan itu, ya, dan lakukan bagianmu yang bisa kamu lakukan di sana. Gitu. Dan selalu ingat Tuhan untuk setiap pekerjaan kamu. Dan jaga tubuhmu. Karena Tuhan untuk tubuh dan tubuh untuk Tuhan. Makanya dalam Roma 12 dikatakan persembahanmu adalah ya hidupmu, tubuhmu. Itu yang paling berharga buat Tuhan. Gitu. Jadi jagalah itu. Oh iya Bang Elia. Iya, saya mau tanya juga Bang Elia. Kan saya akui memang Bang Elia, kalau misalkan kita jarang ke gereja atau bersekutu itu, pergumulan hidup itu pasti campur-campur. Terkadang kita misalkan pada saat saya di darat, saya itu perasaan saya sama Tuhan itu sangat dekat. Tapi begitu jarang pergi ke gereja, jarang berdoa karena kesibukan, gimana caranya supaya saya bisa pertahankan antara kayak di darat itu dekat sama Tuhan sama yang di tempat kerja begitu, Bang Elia? Ya caranya harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, Pak. Jadi harus senantiasa berpikir bahwa ya firman Tuhan itu yang menjadi dasar kita hidup. Kan katakan firman Tuhan itu pelita bagi setiap orang. Jadi ya harus direnungkan untuk siang dan malam. Betul. Iya, pertanyaan lagi nih Bang Elia. Gini Bang Elia. Terkadang kalau saya betul-betul beribadah kepada Tuhan, apa segala macam, saya sudah serahkan segala kehidupanku, kok gimana ya Bang Elia? Cobaan bertubi-tubi terus, gimana itu Bang Elia? Saya pikir saya seolah Tuhan tidak sayang sama saya begitu. Kalau kamu dicobai, kamu harus bersyukur, Pak. Karena tidak semua orang Tuhan Tuhan izinkan datang pencobaan. Orang yang Tuhan diizinkan untuk dicobai adalah orang yang menurut Tuhan mampu melaluinya. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Tuhan tidak akan mengizinkan pencobaan kepada kamu kalau kamu tidak mampu menanggungnya. Dan Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Korintus bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kemampuanmu. Jadi kalau Tuhan sampai mengizinkan kita mengalami pencobaan, itu artinya Tuhan mempercayakan, Tuhan percaya kepada kita bahwa kita dapat melaluinya. Hasil akhirnya itu apa? Kemurnian iman. Jadi berbahagialah orang yang diizinkan untuk dicobai. Sama seperti Ayub. Kita mengatakan bahwa Ayub berbahagia karena Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub, yang dengan maksud itu Tuhan menguji Ayub agar imannya murni di hadapan Allah. Dan kemudian Ayub berbahagia karena upah dari imannya yang murni itu adalah dia memperoleh pemulihan. Jadi kalau Bapak katakan, mengapa saya semakin dekat dengan Tuhan, kemudian saya semakin banyak mendapatkan pencobaan? Ya, karena Tuhan itu ingin menyadarkan Anda, kamu semakin dekat dengan Tuhan dengan iman yang murni atau iman yang palsu. Kalau kamu mau tahu bahwa imanmu itu murni atau tidak, maka itu perlu diuji melalui apa? Pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan. Jadi, Bapak harus bersyukur, saya pun harus bersyukur kalau misalnya Tuhan mengizinkan saya dicobai. Karena Tuhan memberikan kepercayaan kepada saya bahwa saya bisa melaluinya. Jadi kalau Tuhan sendiri mengizinkan pencobaan dalam hidup kita, artinya dia sendiri tahu bahwa kita mampu melewatinya. Nah, tugas kita adalah bertekun di dalam Tuhan dan berjuang di dalam pencobaan itu agar kita bisa memperoleh upah kita yang daripada Tuhan. Karena semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan Yesus saja mengalami pencobaan. Iblis mencobai Yesus. Allah Bapa mengizinkan Tuhan Yesus dicobai. Itu dengan maksud agar Yesus dinyatakan sebagai pribadi yang paling murni. Yang dengan demikian kita semua beroleh penebusan oleh karena kemurnian Kristus Tuhan kita itu. Nah, kita pun begitu. Kalau kita Tuhan izinkan dicobai, artinya pada saat yang sama Tuhan mau memurnikan kita agar kemurnian kita membuat kita diterima di dalam kemah abadi yang dipersiapkan oleh Tuhan kita.
di dalam kerajaan Bapaknya. Jadi berbahagialah orang yang diizinkan untuk dicobai. Karena itu adalah instrumen Allah untuk memurnikan iman kita semuanya satu persatu. Gitu, ya. Oh iya, makasih Bang Ilya. Terus terang Bang Ilya, memang selama ini pergumulan hidup yang saya alami itu ndak gampang, berat juga Bang Ilya. Tapi setiap apa yang saya minta kepada Tuhan memang butuh perjuangan. Pasti Tuhan kasih. Saya minta pasti dikasih, cuman lambat-lambat pasti dikasih. Cuman itu aja Bang Ilya. Ya. Semakin dekat, kadang-kadang pencobaan itu banyak sekali. Saya bilang seolah-olah saya tidak sanggup gitu Bang Ilya. Ya percayalah Bapak pasti bisa melaluinya kalau Bapak mau memberi diri dan percaya sama Tuhan. Gitu ya Pak ya. Jadi tetap semangat selalu ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Ya. Ya, silakan Erwin. Hai Elia, aku izin ya, aku ada ajak temanku Bulu Si Praing naik. Itu tolong di-accept juga ya, Bulu Si Praing itu naik Kakak Elia, itu ada komen. Nah, Kak Elia, kamu kan gini, ini kebetulan teman komsel aku, Bulu Si. Dia memang ikut agama Kristen karena ikut suami di Sumba, kayak gitu. Nah, aku minta diteguhkan gitu loh, bahwa dia pilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi itu suatu pilihan yang tepat. Cuman aku nggak bisa jelaskan kayak Kakak Elia jelaskan, kayak gitu. Dan memang kadang ya namanya kan suaminya nggak serohani, walaupun dia Kristen ikut suami, cuman suaminya kan nggak rohani gitu, kayak gitu. Jangan sampai dia kecewa gitu. Tolong kamu kasih penjelasan yang detail ya, nggak apa-apa ya Bu Lucy sayang. Iya, Bu iya. Lucy, halo, shalom Ibu. Iya, halo, shalom. Selamat malam, Kakak. Iya, malam. Salam kenal. Oke. Iya. Saya udah tahu permasalahannya. Sekarang saya mau membantu Ibu. Tolong di-mute dulu. Iya. Ibu Lucy, dengarkan baik-baik ya. Dan semua teman-teman yang ada di sini, dengarkan baik-baik. Ibu Lucy secara khusus. Mengapa kamu harus beriman kepada Yesus? Ya, ini teman-teman yang mau record silakan record, lalu Anda sebarkan juga enggak apa-apa. Ini adalah argumentasi yang paling saya sukai. Ya, jadi kalau dikatakan, apa alasan mengapa Ibu harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Ibu? Yang pertama, Ibu harus merenungkan di hadapan Allah, siapakah saya di hadapan Allah? Ibu harus merenungkan di dalam hatimu, siapakah kamu di hadapan Allah? Kalau kita merenungkan siapa kita di hadapan Allah, seperti perkataan John Calvin, dia berkata, tanpa pengenalan akan diri sendiri, kita tidak akan bisa mengenali Allah. Jadi untuk bisa mengenali Allah, kita harus kenal dulu siapa kita. Tuhan di dunia ini banyak toh. Ada Tuhan dari Arab, ada Tuhan dari China, dari apa segala macam dan lain-lain. Tapi mengapa sih kita harus memilih Yesus? Jawabannya simpel. Karena hanya Yesus satu-satunya yang hidup. Nah, Ibu Lucy tentu di dalam hidup ini Ibu pengen terus hidup, bukan? Ibu bekerja keras agar bisa makan. Ibu sakit, cari rumah sakit terbaik agar hidupnya terus berkelanjutan. Makannya dijaga agar sehat selalu panjang umur. Itu keinginan semua manusia. Semua manusia sejatinya di bumi ini ingin hidup lebih lama. Ingin hidup terus. Tapi mereka lupa bahwa pada akhirnya pun semuanya akan mati karena dosa yang ada pada mereka. Nah, hanya Yesus Kristus yang telah mati namun hidup kembali. Yang artinya, kalau kita itu sebenarnya pengen hidup lama, kalau sebenarnya kerinduan kita adalah hidup itu, tapi karena kita berdosa kita tidak bisa sampai kepada hidup itu, maka bukankah seharusnya kita percaya kepada Yesus yang adalah satu-satunya yang telah hidup? Jadi kalau manusia merindukan hidup, dia seharusnya datang kepada Yesus yang telah hidup. Nabi-nabi yang lain, dewa-dewa, apa segala macam, apakah mereka hidup? Tidak.
Sehebat apapun pandangan teologi mereka, sekompleks apapun pandangan teologi mereka, tapi pada akhirnya mereka tetap ditelan oleh kematian itu. Sedangkan Yesus Kristus, dia telah mati, namun bangkit sebagai bukti bahwa ia tidak dikuasai oleh kematian itu. Inilah alasan mengapa sebenarnya semua orang itu harus percaya kepada Yesus. Jadi saya, Elia Myron, mengapa saya percaya kepada Yesus? Karena saya tahu diri. Saya pada akhirnya akan mati. Tapi saya tidak mau di dalam kematian terus. Saya mau hidup. Saya mau memperoleh hidup. Maka agar saya memperoleh hidup, saya percaya kepada siapa? Saya percaya kepada batu-batu. Batu-batu tidak semuanya mati. Tidak bisa memberikan saya hidup. Saya percaya kepada pohon, saya percaya kepada patung. Apa yang mereka berikan kepada saya? Mereka tidak bisa beri apapun kepada saya. Tapi kalau saya sadar saya akan mati, tapi saya rindu saya pengen hidup, maka saya menggantungkan nyawa saya kepada Yesus yang telah hidup. Karena kalau dia sendiri telah menang atas maut, kalau dia sendiri dapat menghidupkan dirinya sendiri, maka apa susahnya bagi dia untuk menghidupkan saya dari kematian saya. Dan di sepanjang sejarah, sejak semesta ini dibentangkan oleh Allah, tidak ada pribadi yang seperti Yesus yang telah mati namun hidup kembali. Inilah alasan mengapa ibu menjadi Kristen. Inilah alasan mengapa ibu harus percaya kepada Yesus. Karena hanya Yesus yang telah menang. Di luar dia tidak ada yang menang. Makanya Tuhan Yesus bersabda apa? Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa, kata Tuhan Yesus. Kenapa? Karena memang apapun yang kau lakukan, mau banyak uangmu, mobilmu mewah, rumahmu gedong, ya, kamu punya banyak duit, pada akhirnya semuanya akan mati. Sehingga kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Di luar aku, kamu nggak bisa buat apa-apa, Elia. Kamu nggak bisa berbuat apa-apa, Ernie Koang. Kamu nggak bisa buat apa-apa, Lucy, di luar aku. Karena apa? Apapun yang kamu miliki di bumi ini tidak akan bisa menolongmu dari kematian. Hanya aku yang telah mati dan hidup kembali yang akan bisa menolongmu. Maka percayalah kepadaku, kata Yesus. Makanya dalam Yohanes 8 ayat 23-24 Tuhan Yesus bilang apa? Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Tuhan Yesus bilang begitu karena dia membuktikan bahwa dia itu tidak takluk, tidak kalah kepada kematian. Jadi kalau ibu menjadi Kristen karena ibu ikut suami, itu hal yang baik. Tapi alangkah lebih baik kalau ibu sendiri mengerti pada dirimu sendiri, mengapa kamu harus mengikut Yesus. Yang dengan demikian, fakta bahwa tidak ada yang hidup selain Yesus, itu akan membuatmu tidak akan keluar dari Yesus dan tidak akan meninggalkan Yesus. Satu-satunya yang telah hidup hanya Yesus. Maka jikalau kamu mau hidup, bukan seharusnya kamu memberi nyawamu kepada Yesus yang telah hidup itu. Jadi orang-orang yang meninggalkan Yesus ini adalah orang-orang yang tidak mengerti mengapa dia harus percaya kepada Yesus. Orang mau, oh Yesus tuh hanya nabi, Yesus tuh hanya ini. Mana ada nabi sudah ada sebelum dunia ada. Mana ada nabi berkata, Bapa permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Mana ada nabi berkata, akulah hidup itu. Mana ada nabi berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Mana ada nabi berkata, akulah sang kebenaran. Akulah hidup. Tidak ada. Ya. Cuma kebebalan hati orang menolak dia karena tersandung dengan kemanusiaannya. Kemanusiaan Kristus. Jadi, alasan mengapa ibu harus menjadi Kristen adalah karena hanya Yesus, hanya Kristus Yesus, satu-satunya yang telah menang atas kematian. Maka kita yang tahu diri bahwa kita akan mati, kita menggantungkan diri kita kepada Dia, Yesus Kristus, agar kita hidup kembali sebagaimana Ia telah hidup sebagai tanda kemenangannya. Itu alasan kita menjadi Kristen. Gitu. Jadi, ibu sekarang udah mengerti mengapa ibu harus dalam Yesus. Ibu sudah mengerti jangan tinggalkan Yesus karena tidak ada yang seperti Yesus. Maka tekun di dalam, lakukan perintah-perintah Yesus. Kasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus bersabda, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintahku. Begitu.
Ya. Jadi Bu Lucy, semangat selalu dalam Tuhan. Dan ingat, lakukan perintah-perintah Tuhan. Kasihi segala sesuatu. Allah, sesama, dan juga musuhmu. Tidak ada hukum yang lebih tinggi dari hukum Yesus. Hukum nabi-nabi, hukum yang lain tidak ada yang bisa mengalahkan hukum Yesus. Ya, ada suatu prasasti di Tiongkok ya, orang Cina. Mereka punya saya katakan dalam dinasti China itu ada frasa yang berkata bahwa janganlah kamu lakukan apa yang orang lain nggak mau jangan kamu melakukan apa yang kamu nggak pengen orang lakukan kepada kamu. Itu hukum orang China. Tapi hukum Kristus lebih tinggi. Lakukanlah apa yang pengen orang lain perlakukan kepada kamu. Itu hukum Yesus. Tidak ada hukum yang lebih indah daripada hukum Kristus. Tidak ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum Kristus. Yesus mengatakan, lakukanlah apa yang ingin, apa yang mau agar orang lain perlakukan buat kamu. Itulah hukumnya. Jadi Yesus Kristus itu unggul dalam segala hal, dalam hal aspek apapun. Tidak ada yang seperti dia. Dia benar, dia tidak berdosa, dia telah menang, dia telah bangkit. Dia suci, dia murni. Maka kita yang tidak seperti itu, kita mempercayakan diri kepada dia, bersatu dengan dia melalui baptisan, agar kita diperhitungkan sebagai orang benar oleh kebenaran Yesus Kristus. Itulah yang disebut dengan pembenaran oleh karena iman. Sanctification, purification, oleh iman daripada Kristus. Kita dikuduskan, justification oleh dia. Nah, ini yang tidak ada di dalam teologi apapun selain daripada kekristenan. Maka orang-orang Kristen, kamu harus bangga punya Kristus. Kamu harus bangga punya Yesus karena apa? Tidak ada yang seperti dia kamu temukan dimanapun. Oh, dia jadi manusia, dia begini. Justru Allah itu harus menjadi manusia agar manusia tahu siapa Allah itu. Jangan tersandung karena itu. Itu ya, Bu Lucy ya. Jadi saya harap Bu Lucy kuat dalam Tuhan, semakin bertumbuh dalam iman dan menjadi seorang Kristen yang sejati sampai pada akhir pertandingan kita. Gitu ya. Ya, makasih Elia Myron. Bu Lucy mungkin ada pertanyaan mumpung lagi di atas ini, sekalian tanya, Bu. Karena ini berlomba yang mau naik, Bu. Betul. Mic-nya dibuka tuh. El bisa bantu buka. Minta El aku bisa udah buka. Mic-nya bisa dibantu buka, El. Iya, Oh, iya, sudah. iya, sudah. Kakak ada sedikit sih yang buat saya benar-benar masih aja jadi pertanyaan, karena selama ini mungkin ya saya sih masih belajar untuk tumbuh iman saya, dan saya mengenal Yesus, dan memikul salib Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa sih. Begini Kak, terkadang saya pengen benar-benar percaya, sungguh percaya kalau penyertaan Tuhan Yesus itu benar-benar nyata begitu. Jadi setiap saya melangkah tuh saya berdoa, saya hanya berpikir kalau Tuhan itu akan selalu ada buat saya. Cuman semakin saya kuat iman atau semakin saya berdoa, malah justru kayak seolah-olah kalau untuk manusiawinya saya itu kayak saya malah dicobain gitu loh, kayak dikasih ujian atau apa. Mungkin Tuhan menguji iman saya, atau Betul. saya tuh masih tetap jalan ke situ, atau saya kecewa tidak dengan agama ini begitu. Mungkin itu sih ini pikiran manusianya begitu, tapi saya percaya Simpelnya penyertaan Tuhan itu adalah beda. ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, iblis itu pun semakin berusaha menarik kita dengan membuat kita tidak nyaman. Ya, jadi Iya. semakin kita mendekatkan diri sama Tuhan, iblis tuh tidak suka. Maka dia menyiksa kita dengan penderitaan-penderitaan
agar kita nggak nyaman ikut Tuhan. Tapi perintah Tuhan kita apa? Bertekunlah, setialah, karena ada upah yang menantimu di balik semuanya itu. Tuhan izinkan iblis mencobai kita, Tuhan izinkan iblis menyakiti kita, karena Tuhan tahu kita bisa melawan dia. Jadi, kalau ibu berkata, aduh saya seperti kurang percaya, kenapa kadang dilema, saya sanggup nggak ya, ini Iya, benar nggak ya, begitu. Ibu harus tetap setia. iya. Ya andalkan Tuhan di dalam perjalanan iman itu. Gitu. Karena Amin. dia sumber pengharapan dan kekuatan orang percaya. Jadi jangan lupa, jangan putus berdoa, minta Tuhan berbelas kasih dan Tuhan sertai selalu. Gitu ya Bu ya. Jadi kuat Siap. selalu. Amin. Terima kasih. Tuhan Ya, Yesus memberkati Kakak Elia. yap. Oke. Terima Oke, kasih Cece. makasih El. Aku turun juga El. Thank you. Oke. Ya, ya. Thank you. Thank you. Oke. Gitu ya. Jadi semakin dekat sama Tuhan, teman-teman, akan semakin kuat iblis menarik kita. Justru orang yang semakin jauh dari Tuhan, pencobaannya itu berkurang. Kenapa? Karena dia sudah dimiliki oleh lawannya Tuhan. Orang semakin jauh dari Tuhan, mungkin kelihatannya sangat diberkati. Nyaman sekali, betul? Sehingga dia tidak punya refleksi iman dalam dirinya untuk semakin dekat dengan Kristus. Lihatlah rasul-rasul Tuhan, ketika semakin dekat dengan Kristus, menderita. Berbahagialah orang yang menderita dalam Tuhan, karena mereka yang punya kerajaan surga. Ya, jadi, aduh, saya dekat dengan Tuhan, tapi kenapa saya semakin menderita? Alkitab berkata, berbahagialah kamu. Jangan bersungut-sungut. Justru kamu harus senang. Kenapa? Karena Tuhan percaya sama kamu. Jadi kalau Tuhan udah percaya sama kamu, jangan hianati kepercayaannya. Dengan apa? Dengan mundur dari kepercayaan itu. Lewati terus. Tekun sampai kamu menemukan ujung dari pertandingan. Ya? Jadi, berbahagialah kalau ada pain ketika kamu percaya. Luka itu perlu agar kamu tahu bahwa Tuhan itu penyembuh. Silakan, Mas God. Halo, Bang Elia. Ya, silakan. Mau tanya apa, Pak? Bang Elia, kan kita ada kisah Lazarus dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Itu pada saat dibangkitkan, apakah setelah itu dia meninggal kembali? Iya, dia mati lagi, Pak. Betul. Saya kurang tahu. Ada di ayatnya apa gimana, Kak Elia? Enggak, di dalam sejarah itu dia mati lagi memang. Lazarus dibangkitkan kan bukan pada hari kebangkitan, tapi pada saat itu untuk apa? Untuk membuktikan mujizatnya Kristus. Jadi itu mengembalikan dia. Usia berapa tahun, Kak? Siapa? Usia berapa tahun setelah dia dibangkitkan mati kembali? Kita enggak tahu itu berapa. Kita enggak tahu persis berapa tahun. Tapi dia mati lagi. Pasti dimatikan kembali, meninggalkan kembali ya. Ya, dia meninggal kembali. Oke. Itu aja. Terima kasih ya, Kak Elia. Tuhan berkati ya. Oke, ya. Lanjut ya. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Biar kuat dia. Nanti tahu lah ya kan. Silakan Arson. Selamat. Ya, selamat malam Kak. Ya. Jadi saya mau tanya soal analogi Tritunggal Kak. Soalnya ada teman saya yang tanya ke saya soal Tritunggal itu loh. Orang Kristen Tuhannya 3 begitu. Nah itu yang saya nggak mampu untuk jelaskan. Mungkin kakak bisa jelaskan buat saya. Tentang apa? Tentang Tritunggal. Iya. Iya. Tritunggal itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Ya.
istilah dari Tritunggal itu memang tidak ada dalam Alkitab, tetapi nafas dari Tritunggal itu ada. Sama seperti Natal. Nggak ada kata Natal di dalam Alkitab, tapi prinsip Natal itu ada dalam Alkitab. Ya. Nah, Tritunggal ini apa? Tritunggal ini berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Allah yang esa, yang memiliki firman dan roh. Firman itu Yesus, rohnya adalah Roh Kudus. Bentar ya, saya buka ini saya. Bentar ya, saya. Gimana ya caranya biar ini? Bentar ya. Sorry. Ini susah sekali. Oke, ya. Nah, saya mau tunjukin skema. Ini kelihatan ya. Ini saya minggirin dulu. Oke. Ya di sini Allah Tritunggal ya. Allah Tritunggal atau Trinitas itu dari akar kata Trinitas, dari dua akar kata tri dan unitas. Jadi berbicara tentang ketigaan yang esa. Jadi Tritunggal itu bisa diilustrasikan seperti ini. Allah yang esa adalah Sang Bapa. Ya. 1 Korintus 8 ayat 6, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ya. Nah, Bapa ini dia itu tidak kelihatan. Dia itu roh. Dia itu tidak terhampiri dan dia adalah terang yang sejati. Ya. Nah, Sang Bapa ini yang adalah Allah, di dalam dirinya dia memiliki firman. Atau dalam bahasa Yunani dikatakan logos. Yang oleh firman ini dia menjadikan segala sesuatu. Makanya dikatakan berfirmanlah Allah jadilah terang. Artinya Allah Sang Bapa menjadikan terang menggunakan dan oleh firman-Nya. Jadi firman ini di dalam Bapa. Logos ini ilmunya Bapa. Begitu ya. Lalu selain memiliki firman, Bapa ini memiliki roh. Yang oleh roh itu dia menghidupkan segala sesuatu. Ayub 33 ayat 4. Ya. Jadi Bapa, firman-Nya Bapa sendiri, rohnya Bapa sendiri, itulah Tritunggal. Nah, Yesus itu siapa? Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan apa? Firman itu, aduh, maaf ya. Sebentar. Ini jadi kacau dia, ya. Coba ya. Di sini dikatakan dalam Yohanes 1 ya, ayat 14. Astaga. Nih. Ya, ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa penuh anugerah dan kebenaran. Ya. Jadi Yesus itu adalah firman-Nya Bapa tadi. Nah, misalnya begini, saya nggak lihat wajah kamu, Arson. Saya nggak lihat nih wajah kamu nih bentuknya gimana gitu ya. Tapi saya bisa kenal kamu melalui firman-Mu yang menjadi suara di telinga saya. Maka, kalau saya bisa mengenal kamu melalui firman-Mu yang menjadi suara di telinga saya, maka dunia ini, manusia ini, hanya bisa mengenal Bapa yang tak kelihatan ini melalui firman-Nya yang menjadi manusia. Makanya Yesus sendiri dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena Tuhan Yesus mau bilang, Akulah firman-Nya Bapa yang memperkenalkan siapa Bapa itu kepada kamu. Makanya ayat Alkitab juga berkata apa? Barang siapa yang menyangkal anak, yaitu Yesus, ia menyangkal Bapa. Barang siapa yang menerima anak, dia menerima Bapa. Sama seperti saya. Kalau saya menolak kata-kata Arson, berarti saya menolak kamu dong. Misalnya nih kamu ngomong nih sama saya. Kamu bilang, Elia, ayo pergi makan. Itu kan firman kamu yang jadi suara di telinga saya. Kalau saya tolak firman kamu yang jadi suara, artinya saya menolak kamu bukan?
Yes, betul, menolak. Iya, jadi kalau manusia menolak Yesus yang adalah firman-Nya Allah yang menjadi manusia, maka dia menolak Allah Sang Bapa. Jadi kalau kita menolak Yesus, kita menolak Bapa. Karena apa? Yesus adalah firman yang diutus Bapa untuk memperkenalkan dirinya. Jadi kalau kita menolak Yesus, ya kita menolak Bapa. Karena Yesus adalah kata-kata firman-Nya Bapa ini. Jadi kalau Yesus bilang percayalah kepadaku, lalu kita tidak mau percaya kepada dia, maka kita juga tidak percaya kepada Bapanya yang mengutus dia yang adalah Sang Firman. Ya toh? Jadi kalau Yesus bilang percayalah kepadaku, baptiskanlah orang, lalu kita tidak percaya itu, kita menolak itu, ya kita menolak Bapa juga. Jadi kalau ada umat yang lain berkata, saya menyembah Bapa, tapi mereka tidak menyembah Yesus, itu salah. Nggak mungkin kita menyembah Bapa tanpa firman, tanpa rohnya kan? Sama seperti saya kalau ngobrol sama kamu. Saya ngobrol sama kamu, saya ngobrol sama tubuhmu aja emang. Bukan kan? Sama firman dan rohmu juga bukan? Tapi apakah ada 3 manusia? Tidak, hanya ada 1 manusia. Kalau tubuhmu manusia, firmanmu manusia, rohmu manusia, apakah ada 3 manusia? Tidak. Nah, hanya ada 1 manusia. Kalau Bapa adalah Allah, maka firman-Nya Bapa dan rohnya Bapa pastilah Allah. Tapi apakah ada 3? Tidak, hanya 1. Karena Bapa itu adalah Allah, maka firman-Nya Bapa itu pastilah Allah, yaitu Yesus. Dan rohnya Bapa itu, yaitu Roh Kudus, pastilah Allah. Tapi tidak ada 3 Allah, hanya ada 1 Allah. Ini Trinitas. Jadi Trinitas itu bukan seperti yang difitnahkan oleh orang-orang yang tidak belajar itu. Mengapa mereka salah paham? Oh, sesungguhnya 3 dari 3. Mana ada 3 dari 3? Kita menyembah Allah yang hidup. Justru Allah itu harus seperti ini. Harus memiliki firman dan roh. Kalau Allah hanya satu seperti satu tunggal begitu ya. Bukan satu seperti batu, ya itu ndak hidup berarti. Tapi Allah kita kan Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Makanya kalau mau percaya kepada Allah yang hidup, maka percayalah kepada Allah Tritunggal. Karena Allah Tritunggal lah Allah yang hidup itu. Karena dia mencipta oleh firman, aktif mencipta oleh firman-Nya, dan aktif menghidupkan oleh rohnya. Kalau hanya satu, tanpa firman, tanpa roh, berarti bisu dan mati. Makanya tidak bisa membangkitkan orang mati kan? Nah, hanya Yesus yang bisa membangkitkan orang mati karena dia adalah Allah yang hidup. Gitu loh. Paham ya? Ini jadi Arson nih, ini alasan kamu percaya kepada Allah Tritunggal. Allah itu ya harus Tritunggal. Kalau Allah itu hanya Bapa, tanpa firman, tanpa roh, berarti Bapa bisu dan mati dong. Masalahnya enggak. Gitu. Makanya Allah yang sejati itu adalah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Itulah Allahnya orang Kristen. Paham ya? Ya paham, terima kasih banyak. Luar biasa. Iya, Tuhan kita yang luar biasa ya. Karena dia dengan sempurna mewahyukan dirinya. Injil itu dalam, teman-teman. Jadi kalau kalian mencari tahu, Injil itu dalam sekali. Kalau mungkin kalian melihat salah satu penyair ya, namanya Khalil Gibran, seorang Kristen Maronit ya, Katolik Ritus Timur. Dia sangat berhikmat sekali dalam memberi tulisan-tulisannya yang indah. Tapi ternyata dia ambil dari Alkitab. Ya, jadi cintailah Tuhanmu, cintailah Yesusmu, pupuklah rasa cintamu kepada Dia dengan mencari tahu siapa Dia. Semakin kamu cari tahu Dia, kamu akan semakin dipuaskan. Sebab ada tertulis, orang yang haus akan dipuaskan. Itu ya Arson ya. Oke? Ya semangat ya brother ya. Dalam Tuhan. Ya terima kasih ya teman-teman ya. Pak Tobias dan semuanya terima kasih.